Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Lintang di materi kelas Auto Cuan AI. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat landing page dengan Scalp. Jadi ini adalah tampilan Scalp ya. Nanti teman-teman bisa dapat link Scalp-nya ya untuk nanti teman-teman bisa buat akun. Kenapa landing page-nya ini harus menggunakan Scalp? Bukan berarti menggunakan platform lain tidak boleh. Silakan bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan WordPress dengan Elementornya atau menggunakan Joomla atau menggunakan Blogspot dan yang lain-lain silakan. Tapi bagi teman-teman yang pemula yang baru belajar, belum pernah buat landing page, itu sangat disarankan untuk menggunakan Scalp ini. Sebab Scalp ini selain mudah digunakan, yaitu mudah digunakan oleh pemula, siapapun Anda, ini juga bisa menghemat waktu pembuatan landing page hingga sampai 90%. Kalau edit dengan platform lain mungkin butuh waktu 4-5 jam, bahkan ada yang seharian penuh hanya untuk mengcustom dan membuat landing page dari nol. Dengan Scalp ini, itu bahkan nggak sampai 1 jam atau nggak nyampe 30 menit kalau sudah terbiasa itu langsung jadi landing page-nya ya. Jadi dengan diberikan fitur-fitur yang optimal, nanti Anda bisa mendapatkan landing page yang sangat powerful sekali. Nah, ini sebagai contoh ya, saya akan berikan contohnya di sini. Kita bisa uh, lihat di sini ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada menu-menunya ya. Dan di belakang saya ini ada dashboard-dashboard pencapaian yang bisa kita cek harian, mingguan, dan bulanan. Nah, di sini kita akan lihat contohnya adalah saya akan tunjukkan dulu fitur powerful-nya gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang menurut saya yang powerful adalah kita bisa memasukkan dengan mudah pixel Facebook kita di sini. Pixel Facebook ini akan sangat berguna pada saat landing page itu kita iklankan di Meta Ads. Anda bisa tambahkan banyak pixel Facebook di sini. Jadi pixel Facebook inilah yang nanti akan memberikan data tentang apakah iklan tersebut bagus atau tidak, apakah iklan tersebut boncos atau tidak, dan pandangan-pandangan untuk analisa apakah iklan tersebut bisa kita teruskan atau kita stop. Jadi dengan menggunakan pixel ini sangat akurat sekali datanya. Lalu yang kedua, selain pixel, itu kita ada namanya metode pembayaran yang sudah disediakan sama Scarlett di sini. Ada banyak sekali, ada virtual akun Mandiri, BNI, dan seterusnya, BRI, BSI, dan seterusnya. Lalu ada wallet ya, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ShopeePay, dan seterusnya. Bisa pakai Kris juga, dan ada apa namanya, bank transfer juga, ada menggunakan marketplace juga. Banyak sekali. Jadi Scarlett ini menyediakan fitur-fitur ini. Anda nggak perlu punya rekening di masing-masing apa namanya bank atau metode pembayaran ini. Cukup Anda punya nama toko. Nama toko itulah yang nanti akan menjadi nama virtual akun di transaksi ini gitu. Misalnya nama toko saya adalah afiliatku.com. Nah, disitulah nanti pada saat orang bayar, dia mengklik misalnya virtual akun di Bank Mandiri, nanti akan ada tulisan nomor virtual akun di bawahnya, nama kita afiliatku.com. Atau nama diri Anda sendiri selain nama usaha boleh. Ini fitur yang sangat bagus sekali. Kalau Anda menggunakan WordPress misalnya ya, platform lain, itu Anda harus kerjasama dulu nih dengan platform penyedia payment ini gitu. Jadi ini keluar lagi Anda uang biaya ya untuk kerjasamanya. Nah ini yang di Scarlett Anda tidak perlu sampai keluar cost seperti itu. Lalu yang selanjutnya lah di sini ada external payment. Nah, external payment ini adalah bank kita sendiri. Kita punya akun, kita boleh masukkan di sini.
Jadi nanti pada saat kita men-setting pembayaran, itu kita bisa menggunakan payment yang sudah disediakan sama Scalp, ditambah rekening bank kita sendiri. Perbedaannya di mana? Kalau kita menggunakan payment dari Scalp ini, Anda nanti akan kena potongan 5%. Misalnya transaksi 100.000 dipotong 5%. Pada saat penarikan uang itu juga nanti kena potongan dari penyedia paymentnya ini, gitu. Penyedia paymentnya ini. Jadi total-total sekitar 7-8% Anda kena apa potongannya, gitu. Tapi kalau Anda menggunakan external payment ini, rekening Anda sendiri itu tidak kena apa-apa gitu. Nol lah, tidak ada potongan apa-apa ya. Jadi karena masuk langsung ke rekening teman-teman uangnya. Jadi gunakan kedua-duanya. Apakah boleh menggunakan satu? Boleh. Apakah boleh menggunakan yang ini saja? Boleh. Gitu. Kalau saya pribadi menggunakan kedua-duanya. Kelebihannya apa? Kalau kita menggunakan payment yang dari Scalp ini, kelebihannya itu adalah calon pembeli kita ketika akan melakukan transaksi, dia akan menyesuaikan dengan rekening dia, gitu. Karena salah satu penyebab gagal closing adalah ketika ada kita ketemu sama calon pembeli yang dia banyak pikiran, ya, mikirnya banyak banget gitu. Kalau misalnya nggak sama dengan rekening bank dia, dia tunda tuh pembayarannya. Kalau dia tunda, itu alamat gagal closing. Hampir 80% orang yang menunda pembayaran di saat itu juga, ya, dia tunda, itu kita harus follow up. Karena kalau tidak, itu pasti gagal closing. Apalagi dengan produk-produk yang seperti ini yang harganya eh, dia bisa dalam tanda petik menyepelekan lah, besok-besok gua bayar. Nah, besok-besok itulah yang nanti nggak jadi-jadi akhirnya gagal closing. Oleh karena itu kita harus sediakan ini. Di samping kita juga sediakan rekening kita. Jadi Anda nggak usah punya pikiran juga sebagai penjual. Wah, nanti gua kalau pakai paymentnya Scalp akan kena potongan nih sampai 7%. Mendingan nggak usah. Jangan begitu. 7% itu work it, ya, itu bagus banget, ya. Jangan sampai punya pikiran nggak mau gitu, egois dalam tanda petik, ya. Nanti Anda akan susah closingnya. Anda akan terhambat closingnya hanya gara-gara hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Nah, payment ini menyediakan berbagai macam fitur. Gunakan ini, gitu ya. Ini adalah apa namanya, fitur yang sangat powerful. Lalu, Scarlett ini dia terdiri dari versi gratis dan versi berbayar. Ya, versi gratis dan versi berbayar. Versi gratis tidak saya rekomendasikan. Ya, versi gratis ini tidak saya rekomendasikan. Kalau Anda serius ingin jualan produk digital, jangan pakai versi gratis. Ya, jangan punya pikiran menggunakan versi gratis. Kenapa? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi di sini ya, Anda tidak bisa melakukan optimalisasi dalam menjual produk digital Anda. Pertama, Anda terbatas membuat landing page-nya hanya 3 produk, gitu ya. Terus nggak bisa diintegrasikan ke yang lain-lain, ya. Jadi nggak bisa diintegrasikan ke yang lain-lain. Jadi ini sangat-sangat saya tidak sarankan. Nah, Anda gunakan versi berbayar yang paling rendah saja dulu untuk yang pertama boleh, yaitu menggunakan lead ini. Versi lead itu per bulan Anda kena di bawah 70.000 atau 63.000. Tapi Anda mendapatkan fitur yang sangat optimal sekali untuk pemula, ya. Jadi Anda keluarkan biaya, nggak usah banyak pikiran lagi, ya, daripada Anda membuat website sendiri. Anda harus bayar domain, ya, beli bukan beli itu, sewa domain sebenarnya. Anda setiap tahun Anda harus perpanjang domain. Yang kedua, Anda harus punya server atau hosting. Yang nggak murah server atau hosting itu. Itu Anda harus bayar per tahun juga. Terus udah gitu Anda harus memanajemen sendiri server dan domainnya. Ingat, pada saat Anda membuat landing page di server dan sistem Anda sendiri, itu Anda harus kontrol kecepatannya, awasi spam. Kalau ada spam komentar masuk, awasi keamanannya, security-nya, awasi transaksinya. Wah, panjang yang harus Anda itu kan. Begitu Anda iklankan misalnya di Meta, landing page Anda lemot karena Anda pakai server yang tipe paling rendah, yang speknya rendah, udah nggak bakalan mau algoritma Meta merekomendasikan
landing page yang lemot, yang jalannya kayak siput, yang lama loadingnya, ya. Banyak nanti Anda keluar waktu, tenaga, dan biaya yang sia-sia. Mendingan menggunakan Scalep ini, Anda nggak usah mikirin server, nggak usah mikirin domain, gitu ya. Nggak usah mikirin itu, tugas Anda hanya bikin landing page, lalu promosikan baik organik maupun non-organik. Nah, itu yang sangat saya rekomendasikan menggunakan Scalep ini. Jadi, pastikan Anda menggunakan yang premium. Nanti linknya saya kasih. Terus apalagi yang selanjutnya Kang Lintang? Selanjutnya fitur yang ada di sini ada namanya fitur kolaborasi, ya, atau marketplace-nya dari Scalep sendiri. Kalau Anda sudah punya produk di sini, Anda bisa menggunakan fitur ini. Jadi, produk Anda itu akan dipromosikan oleh afiliat-afiliat marketing yang ada di dalam ekosistem Scalep ini. Jadi di sini ada fitur namanya kolaborasi. Ya, seperti ini nih ya, ada eh, apa namanya request kolaborasi. Jadi produk Anda sendiri bisa dipasarkan oleh orang lain. Jadi Anda nanti saya ajarkan di sini cara ngebuatnya. Jadi bisa dipasarkan sama orang lain. Dan juga Anda bisa menjadi afiliat produk orang lain gitu ya. Misalnya di sini ada buku bagus nih ya, terus Anda klik di sini request kolaborasi ya. Nah, nanti kita centang afiliat di sini, lalu kita ajukan request sebagai uh, afiliatnya gitu ya. Jadi ini sangat direkomendasikan sekali. Jadi Anda bisa membuat produk Anda itu dipasarkan oleh orang lain. Tentu saja Anda di situ di settingannya nanti Anda harus berikan komisi kepada orang yang menjualkan tersebut. Itu wajar ya. Jadi Anda berikan komisi yang menarik agar produk Anda bisa dipromosikan oleh orang lain. Contoh ini punya saya nih. Ini adalah afiliat-afiliat marketing saya nih, banyak banget nih yang sudah bergabung memasarkan produk-produk yang punya saya di sini. Ya. Jadi saya tinggal nunggu aja mereka jualan, closing masuk gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sangat direkomendasikan sekali. Ya, sangat direkomendasikan untuk nanti produk Anda dibuat apa namanya fitur untuk dipasarkan sama orang lain itu diaktifkan. Ya, seperti ini. Ya, banyak sekali. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang kita akan masuk ke dalam caranya. Nah, saat Anda sudah punya akun Scarlet ini, nanti yang pertama kali setelah Anda bikin akun Scarlet ya, setelah bikin akun Scarlet, itu nanti Anda akan diminta untuk verifikasi diri Anda sendiri, gitu ya. Anda harus menginput foto KTP dan mengupload foto selfie Anda, gitu. Jadi hal ini kenapa harus dilakukan? Supaya eh, akun Anda itu bisa aktif. Tidak mungkin Anda akan punya fitur payment ya virtual akun kalau identitas Anda itu tidak jelas. Jadi gunakan itu. Ya, Anda harus di verifikasi dulu. Insya Allah aman gitu ya. Anda nggak usah khawatir gitu ya. Jadi eh, begitu sudah diverifikasi dan di approve sama Scalep disetujuin, nanti akan terbuka dashboard seperti ini ya. Terbuka dashboard seperti ini. Langkah pertama adalah setelah terbuka dashboard seperti ini, Anda masuk ke menu toko store di sini. Nah, di menu toko ini Anda berikan nama toko ya. Boleh pakai nama merek Anda atau nama Anda sendiri. Gunanya apa tadi itu? Nanti pada saat pembayaran menggunakan paymentnya Scalep, virtual akunnya itu atas nama ini, atas nama toko. Lalu yang kedua adalah Anda harus pilih ya, harus pilih payment metode pembayarannya di sini ya. Seperti ini contoh saya pilih yang pakai payment dari Scalep dan dari yang punya saya sendiri di sini. Ya, Anda harus pilih ini. Kalau produk digital, ya di sini Anda pilih ini saja. Nah, di sini juga ada fitur yang lain ya, karena ini bukan produk fisik, tapi kalau nanti ke depan Anda mau jualan produk fisik, di sini ada metode pembayaran, bukan metode pengiriman dengan berbagai macam ekspedisi. Ya, sudah disediakan di sini. Ya, ekspedisinya. Tinggal Anda pilih saja yang dekat dengan rumah Anda. Nah, di sini ya. Jadi, ini langkah pertamanya. Saat Anda
apa namanya, membuat akun. Setelah disetujui, setting dulu tokonya di sini, ya. Yang paling utama adalah bikin nama tokonya, lalu pembayarannya dipilih. Ya, boleh menggunakan sebagian, boleh menggunakan semuanya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah sampai di sini, ya Anda masuk ke menu setting di sini ya. Nah, menu setting ini ya, ini Anda yang pertama adalah kalau Anda paham tentang apa namanya pixel Facebook, masukkan pixel Facebook di sini, ya, masukkan. Kalau Anda paham, kalau Anda nggak paham atau pengen belajar tentang pixel Facebook, ikut kelas saya yang tentang privat meta ad ya, satu orang satu. Ya, satu orang satu, 3 kali pertemuan via Zoom, kita akan belajar bagaimana berjualan di Facebook menggunakan meta ad. Ya, jadi kalau Anda paham, di sini Anda masukkan nama pixelnya apa, ID pixelnya apa, lalu kalau Anda mengerti tentang CAPI, conversion API, itu masukin kode tokennya di sini. Ya, masukin kode tokennya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, kalau sudah ya. Nah, ini contoh salah satunya ya, punya saya. Ini nama pixelnya, ini kode pixelnya, lalu ini tokennya. Ya, ini gunanya untuk sebagai apa namanya GPS atau CCTV pada saat kita nanti mengiklankan produk kita di Meta App gitu. Jadi gunakan ini ya. Terus selanjutnya Anda gunakan bahasa Indonesia supaya Anda paham gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia. Lalu profil Anda boleh diisi di sini ya, profil Anda masukkan, pastikan nomor WA-nya aktif gitu ya, nomor WA-nya aktif, emailnya aktif gitu ya. Terus nanti Anda konfigurasi kalau Anda punya Telegram, konfigurasi ke notifikasinya itu ke Telegram di sini ya. Konfigurasi dengan notifikasinya ke Telegram. Untuk apa Kang Lintang? Scarlett ini begitu ada pembelian ya, ada orang order itu nggak mengirim notifikasi ke WA atau ke email kita, tapi ke Telegram. Ya, saya nggak tahu ini alasannya apa. Mungkin karena memudahkan ya, lebih ringan mungkin. Ya, jadi menggunakan ini. Kalau Anda mau pakai ini, kalau Anda nggak mau pakai ini, Anda harus sering ngebuka dashboard Skype ini. Kalau saya pakai ini, jadi nanti muncul apa namanya eh, notifikasi dari Telegram. Begitu ada yang order, ya, begitu ada yang order itu nanti muncul. Ini saya akan coba lihatkan contoh notifikasinya ya. Contoh notifikasi yang muncul kalau kita sudah setting ini integrasinya ke mana Telegram. Seperti ini. Bentar, saya buka dulu Telegram. Nah, ini dia. Nah, ini. Mana nih? Nah, ini Scarlett. Nah, ya, ini. Nah, ini dia ya. Ini saya gedein. Nah, ini dia nih. Nah, tuh. Ya, pesanan-pesanan yang muncul ya, ini. Notifikasinya. Tuh, pesanan ya, pembayaran ya. Kalau pesanan berarti orang belum bayar. Kalau pembayaran orang sudah bayar. Gitu ya. Nah, tuh ada yang konfirmasi pembayaran, ada pesanan ya seperti ini. Jadi dia akan mengirimkan notifikasi kepada kita seperti ini. Ya, kepada kita akan muncul seperti ini. Jadi ini membantu kita ya. Ini saya udah banyak banget nih kalau kita sampai ke atas ini ya. Nah, ya banyak banget ya sampai ke atas ini. Tidak banyak yang order, alhamdulillah. Ya, jadi Anda bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya ya, saya lanjut lagi. Setelah Anda konfigurasi di sini, nah ini sudah settingan sudah mulai, sudah sudah buat ya. Nah, lalu Anda buat pertama kali pada saat akan membuat landing page, Anda wajib membuat produknya dulu di sini. Ya, Anda tinggal create produk di sini. Anda isi namanya, Anda isi nama public name-nya, ya, yang nanti akan jadi URL-nya. Lalu Anda bikin deskripsinya di sini, ya. Apa namanya? Deskripsinya di sini harus Anda buat ya di sini. Terus di sini kalau ini sistemnya LMS, Anda klik di sini, ya. Terus di sini juga ada pilihan ya, Anda pilih pastikan digital di sini karena ini judulnya AutoCuan menggunakan produk digital di sini. Tapi kalau nanti eh,
apa fisik Anda pilih ini. Terus di sini jangan lupa pilih nama tokonya ya supaya ini ada di etalase toko ya. Jadi pilih nama tokonya. Anda tulis di sini, lalu Anda masukkan harganya di sini, lalu masukkan SKU, kode produknya kalau Anda perlu memasukkan, masukkan gambar di sini, lalu Anda berikan link atau file akses terhadap produk tersebut. Ya, boleh yang Anda upload, misalnya produk Anda e-book berbentuk PDF ya Anda upload dari sini boleh, atau Anda upload link Google Drive-nya di sini. Ya, tinggal Anda tambahkan di sini link Google Drive-nya apa gitu. Ya, jadi Anda tinggal pilih ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini nih, yang sudah jadi nih ya. Saya akan buka. Nah, ya, misalkan ini. Nah, ya kita isi di sini deskripsinya. Ya, ini harganya, ini produknya, lalu ini filenya gitu ya. Nah, seperti ini. Anda isi ya. Nah, ini Anda isi, ini nanti akan menjadi apa namanya? Deskripsi produk. Kalau kita klik akan seperti ini. Nah, ini bukan landing page ya, masih deskripsi produk. Masih deskripsi produk, tapi Anda wajib membuat ini. Ini langkah pertamanya, deskripsi produk ya. Nah, setelah buat seperti ini ya, baru nanti Anda buat landing page-nya. Ya, di sini Anda klik di sini landing page. Nah, landing page itu begitu Anda klik di sini create landing page, ini nanti ada pilihan sales page, checkout page, import sesama scallop, blank page ya. Kalau sales page ini kita pilih ya, nanti sudah dibuatkan default dari scallop-nya sendiri seperti ini. Anda tinggal berkreasi mengubah-ubah. Misalnya ini judulnya ya Anda ganti di sini tulisannya ya. Jadi judul ya. Warnanya misalnya pengen Anda ganti ya tinggal Anda ganti aja di sini warna jadi merah misalnya gitu ya. Nah, ini seperti ini atau gambarnya di sini Anda tinggal ganti gambarnya ya dengan gambar yang Anda mau gitu ya. Misalnya ini gambarnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Tinggal Anda edit di sini ya, tinggal Anda pilih field di sini lalu kita off-kan. Nah, jadi seperti ini ya misalnya. Terus Anda bisa naik turunkan ya, ini namanya section ya atau ininya ya. Masing-masing section ini Anda bisa naik turunkan gitu ya, naik turunkan. Tuh, ya bisa Anda naik turunkan di sini semuanya. Nah, di sini ada titik kritis ya yang harus Anda perhatikan. Pada saat Anda pilih di sini, nah, Anda harus setting ya. Pertama masuk ke pengaturan yang ada di kanan atas ini. Anda klik pengaturan di sini. Ya. Lalu Anda isi nama halamannya. Ya. Lalu setelah Anda isi nama halaman ini ya, Anda harus ya membuat slugnya ini. Ya, URL-nya ini ya. Anda isi di sini. Lalu selanjutnya Anda turun ke bawah, scroll ke bawah. Ya, ini juga Anda isi deskripsi di sini ya, pengaturan SEO metadata, Anda harus isi di sini supaya nanti akan muncul apa namanya meta deskripsi di mesin pencari Google lah. Lalu Anda masuk ke sini. Nah, di sini ya, Anda harus pilih pixel Facebooknya ya. Lalu eventnya apa gitu. Nah, kalau di sini event itu peristiwa ya, peristiwa apa yang mau dicatat sama pixel Facebook ini. Nah, kalau yang di sini di pengaturan Anda pilih view content. Jadi peristiwa yang pengen dilihat adalah orang melihat konten kita ini. Begitu iklan ini jalan, nanti akan terdeteksi ya yang melihatnya itu. Seperti itu. Setelah ini Anda pasang, Anda masuk ke konten di sini ya. Lalu Anda pilih di sini pemesanan ya, di sini pemesanan Anda klik dulu yang gerigi ini. Nah, setelah klik gerigi ini, nanti Anda arahkan ini ke halaman pembayaran, instruksi pembayaran. Lalu Anda turun di bawah sini, cari yang Facebook lagi di sini. Nah, kita pilih eventnya lagi, peristiwa yang ingin direkam, yaitu purchase di sini.
nanti akan ada dua parameter. Nah, dua parameter ini Anda tulis di sini. Value itu adalah harga produk, misalnya 99.000. Ya, Anda masukkan. Lalu currency itu mata uang, kita masukkan IDR. Ini wajib, ya. Jadi Anda buat seperti ini. Ya, buat seperti ini eventnya. Lalu masih di halaman pom pemesanan ini, ya, di halaman pom pemesanan ini. Nah, di sini Anda harus on-kan email ini, ya. Anda harus on-kan ya di sini. Nah, ini saya ini kan dulu, ya. Ya. Terus Anda email, telepon tuh harus posisi on. Terus pembayaran di sini Anda pastikan di sini ya, sudah include semuanya pembayarannya. Ya loh. Yang lain-lain kayak lokasi di off-kan saja, karena kita nggak perlu lokasi, ya. Yang perlu itu kita yang nama, ya, terus telepon, email, pembayaran. Kalau Anda ada diskon, masukkan di sini diskon boleh, gitu ya. Nah, nanti yang sudah benar seperti ini, kita kasih lihat ya contoh landing page. Nah, misalnya ini, ya, ini sudah saya edit ya, kita masuk ke pemesanan tadi ya, yang tadi nih, sini. Nah, ya sudah aktif semuanya nih. Tuh ya, sudah aktif di sini. Oke. Nah, nanti akan terbaca di sini, ya, akan terbaca di sini. Sebentar. Nah, di bawah ini ya. Nah, di sini. Terus di sini kita bisa lihat juga metode pembayarannya. Nah, ya, metode pembayarannya sudah kita masukkan di sini. Kalau nanti pada saat kita klik ini landing page-nya, ya, pada saat kita klik di sini, nah di sini akan muncul, ya. Nah, kalau kita klik di sini, metode pembayarannya akan muncul, ya, akan muncul semuanya. Ini cara membuat landing page-nya, ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, ini landing page yang tadi ya, yang saya bilang ininya disediakan sama Scarlett, udah dibuat defaultnya. Anda tinggal otak-atik aja gambar dan fotonya, gitu ya. Jadi Anda tinggal otak-atik saja gambar dan fotonya di sini. Gambar dan fotonya juga dengan tulisan-tulisannya di sini Anda otak-atik aja semuanya, gitu. Anda otak-atik semuanya. Lalu selanjutnya adalah setelah ini selesai, setelah Anda selesai semuanya ya. Oh ya, saya hampir lupa di sini ya. Pada saat nanti Anda create landing page ini, ya saya ulang lagi di sini. Anda perhatikan dulu di sini ya. Di produk atau bundling produk di sini, Anda klik. Nah, ini Anda harus pilih produknya dulu. Yang mana yang tadi kita kan sudah buat produknya ya. Sebelum bikin landing page, kita sudah buat produknya. Anda pilih produk mana ya. Landing page ini nyangkut ke produk mana. Anda pilih di sini, Anda centeng. Ya, contohnya seperti ini. Ya, saya kasih lihat lagi contohnya ya di sini. Ya, nah ini ketika kita turunin ya di sini yang produk ini, yang produk bundling ini. Nah, ini kita pilih ya yang produk ini. Nah, ini saya pilih di sini. Saya pilih dua produk di sini ya yang ada centengannya nih. Nah, ini dia nih. Ya. Jadi Anda bisa membuat seperti ini. Lalu setelah ini selesai, Anda kembali ke menu produk di sini, ya, ke menu produk di sini. Lalu Anda klik misalnya ya di sini. Nama produknya Anda klik di sini. Setelah itu selesai ya. Lalu Anda pilih kolaborasi di sini. Ya. Nah, Anda gunakan affiliate program sama affiliate program untuk versi lab. Kalau di atas itu Anda sudah bisa pakai yang drop lab ini, drop lab di sini. Ya. Lalu Anda masukkan berapa persen affiliate itu akan mendapatkan komisi setelah memasarkan produk ini, gitu. Berapa persen Anda masukkan di sini persentasenya. Lalu Anda save di bawah sini, ya. Dengan begitu nanti produk Anda itu nanti akan masuk di menu kolaborasinya ini, gitu. Jadi orang lain akan bisa memasarkan produk Anda.
Nah, ini cara yang paling mudah untuk kita bisa mempunyai landing page. Jadi di sini sudah disediakan fiturnya, fitur organik, yang Anda nanti bisa mengundang orang lain untuk menggunakan produk Anda itu dipasarkan sama mereka melalui affiliate marketing, gitu ya. Jadi nanti di sini akan terlihat nih seperti produk saya nih ya, ada tulisannya produk Anda ini punya kita, punya saya ya. Nah, di sini ya, ada produk Anda gitu ya, yang Ghosty ini. Nah, ini tandanya gitu. Jadi nanti orang akan melihat kita gitu ya, dan tertarik lalu dia merequest untuk pembuatan apa namanya eh, request sebagai affiliate. Ini caranya sangat mudah sekali. Selain itu, selain tutorial yang Anda sedang tonton ini, Anda bisa nonton tutorial langsung yang disediakan sama Scarlett di sini. Masuk aja ke menu tutorial, Anda cari step by step berjualan produk digital di Scarlett. Tonton, ya. Ini versi resminya dari Scarlett sendiri, yang nanti teman-teman bisa eh, tonton dan bisa apa namanya mendapatkan informasi yang lebih detail. Kalau saya hanya yang video ini merangkum secara garis besar, ini lebih detailnya. Kalau Anda ada yang nggak mengerti, hubungi admin Scarlett nih. Ya, Anda klik di sini. Anda hubungi admin Scarlett di sini. Ya, di sini. Tapi mereka punya jam kerja, ya, dari jam 8 ya, jam 8 di hari kerja. Anda bisa hubungi di sini. Tapi kalau lagi mereka nggak aktif, ada bot. Ada bot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang standar. Ya, jadi bisa Anda tanya di sini. Jadi sudah disediakan fiturnya, gitu ya. Nah, di sini banyak ya tutorial-tutorialnya Anda bisa tonton sampai selesai. Nah, ya tutorial cara bikin harga coret segala macam ya ada disediakan di sini. Ya, jadi ini sangat memudahkan bagi teman-teman yang nanti membutuhkan produk ini, ya, membutuhkan eh, apa landing page ini maksudnya gunakanlah Scarlett. Ya, nanti di sini ya Anda setiap hari akan melihat notifikasi, lalu di sini ada ikon lonceng. Begitu diklik ya, di sini akan muncul notifikasi-notifikasi ya. Kalau yang hijau ini pembayaran sudah berhasil, kalau yang kuning orang sudah pesan tapi belum bayar, tinggal kita blow up. Ya, dan enaknya lagi, fitur terakhir yang menurut saya ini powerful, ketika ada order masuk seperti ini, ya, selain datanya bisa Anda download di sini, kita dapat informasi segala macam di sini ya. Namanya siapa, emailnya siapa. Nah, kita bisa follow up secara manual kalau dia belum bayar. Di sini ada tulisan pending, dia belum bayar, kita tinggal follow up di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, langsung ke WA nih. Ya. Anda pastikan buka WA ketika lagi di laptop, itu buka WA web, lalu kita klik di sini follow up sekarang. Nah, dia akan masuk ke WA web nanti. Kita klik di sini nanti akan masuk ke WA web. Kita akan mengingatkan dia secara berkala. Ya, di sini sampai 4 kali. Dan Anda bisa custom sendiri, gitu ya. Bisa custom sendiri isinya atau Anda menggunakan yang default di sini. Ya, ini menurut saya sangat membantu sekali. Ya, membantu sekali. Dan ini fitur yang enak banget gitu. Nanti kalau sudah dia bayar, ini akan tulis seperti ini hijau ini komplit komplit gitu ya, nih komplit komplit ya. Nah tugas kita ini apa namanya memblow up begitu orderan masuk ya teman-teman seperti itu. Jadi gunakan fitur ini, nanti Anda akan mendapatkan link Scarlett-nya yang akan kita berikan di deskripsi di dashboard auto auto cuan AI milik Anda masing-masing. Seperti itu. Sangat mudah, gunakan Scarlett. Jangan menggunakan yang lain kalau Anda pengen cepat membuat landing page. Selain Scarlett memang ada lagi nih, ada lagi Kang yang lain. Ada platform lain yang mirip-mirip dengan Scarlett, tapi biaya bulanannya lebih mahal. Ya, saya sudah cek yang Scarlett ini dengan fitur seperti ini, Scarlett ini yang paling terjangkau gitu ya. Tidak sampai 70.000 sebulan.
kita bisa mendapatkan fitur sedemikian rupa komplit untuk berjualan produk digital. Dan ingat, perpanjangan skala per bulan itu harus Anda masukkan sebagai fixed cost, pengeluaran rutin yang akan keluar, bukan variabel cost, pengeluaran sewaktu-waktu yang Anda keluarkan. Kenapa harus masuk di fixed cost? Kalau dimasuk di fixed cost, nanti Anda akan punya mindset atau punya pemikiran bahwa ini memang harus keluar kalau gua mau jualan. Betul. Kalau gua mau jualan ini harus keluar sebagai biaya gitu ya, sebagai biaya operasional. Tapi itu nanti akan ketutup ketika Anda closing. Ya, akan ketutupkan bayarnya sebulanan ya, atau Anda boleh pilih yang 6 bulan atau yang setahun. Tapi untuk tahap awal Anda bayar bulanan saja. Begitu Anda closing, Anda sisakan untuk perpanjangan skala bulan berikutnya. Kalau Anda menggunakan MetaEd, begitu Anda closing, itu dibagi menjadi tiga. Satu, Anda sisakan untuk perpanjang biaya iklan di MetaEd. Dua, Anda sisakan untuk bayar skalat bulanan. Tiga, Anda ambil untuk diri Anda sendiri. Gitu. Jadi ngebangun pola pemasukan dan pengeluarannya seperti itu. Produk digital itu enak, Anda nggak perlu gaji orang. Ya, Anda bisa kerja sendiri. Anda nggak perlu sewa toko karena Anda bisa gunakan di mana saja. Dan Anda nggak perlu beli bahan baku, ya, beli macam-macam nggak perlu lah gitu ya. Anda ikut kelas auto cuan ini saja, auto cuan AI ini ya, saja Anda dapat 4 produk digital lisensi RR yang bisa Anda jual kembali dengan untung berkali-kali lipat. Anda beli sekali saja kelas ini, lalu diberikan 4 produk digital, ya, produk digital dengan lisensi RR. Lisensi RR, ingat, Anda punya hak menjual berapapun harganya, berapapun keuntungan yang Anda dapatkan untuk Anda. Hak Anda itu, hak istimewa. Yang tidak boleh dilakukan hanya 3. Pertama, pembeli Anda itu tidak boleh ikut menjual. Dia hanya menggunakan produk. Itu lisensi RR. Yang kedua, Anda tidak boleh mengklaim sebagai pembuat produk. Yang ketiga, Anda tidak boleh mengganti nama produk ataupun nama kemasan produk. Gitu. Jadi, hanya itu saja. Tapi selainnya Anda boleh punya hak jual. Gitu. Hak jual bebas, keuntungannya 100% untuk Anda. Anda beli sekali, lalu menjual berkali-kali gitu. Kalau Anda pengen punya portofolio produk digital dan AI lain selain 4 itu, Anda bisa masuk ke lintang.id, lalu di situ ada menu katalog produk. Nah, Anda klik di situ. Katalog produk, Anda klik di situ, nanti Anda bisa lihat produk-produk yang saya buat untuk dipasarkan, gitu ya. Anda pilih yang lisensinya PLR atau RR. Nanti Anda bisa ikut menjualkan kembali setelah membeli produk digital tersebut. Seperti ini, materi kita membuat landing page di Scarlett. Silakan Anda implementasikan, Anda buat, Anda aksi. Nanti linknya itu Anda bisa lihat di dashboard Scarlett. Gitu ya, di dashboard, maksudnya di dashboard auto cuan teman-teman itu ya. Link untuk membuat landing page di Scarlett. Terima kasih. Kita jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.